Selamat pagi semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada, terutama teman-teman seluruh Kabupaten Sintang. Dalam 14 kecamatan, 391 desa se-Kabupaten Sintang. Saya mau menyampaikan kepada kita semua, sekarang kita akan menentukan pilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang periode 2025-2030. Mari kita semua berpikir dengan akal sehat untuk memilih pemimpin yang mengerti kesulitan ekonomi masyarakat. Selama ini kita melihat infrastruktur kita yang banyak tidak memadai, ekonomi kita semua sulit, UMKM juga sulit, pembeli juga kurang. Karena apa? Disebabkan lapangan pekerjaan juga sangat kecil, dan terus gaji pun murah, kerja pun gaji sangat kecil, sementara kebutuhan pokok mahal, gula mahal, kopi mahal, beras mahal, kebutuhan perut kita semua ini mahal. Disebabkan karena apa dia mahal? Karena transport hilir mudik itu mahal, minyak mahal, LPG mahal. Itulah yang kita nikmati selama ini. Nah, jadi semua usaha kecil menengah atas juga sepi. Karena apa? Karena ekonomi masyarakat sulit. Jadi dari itu kita harus memilih pemimpin yang bisa memperhatikan, yang bisa berkomitmen untuk memprioritaskan infrastruktur. Jadi prioritas utama untuk memperbaiki ekonomi semua masyarakat seluruh Kabupaten Sintang, dan untuk mempermudah akses dari kota hingga desa hingga kecamatan, tidak sulit-sulit lagi. Dari itu kita harus pilih pemimpin yang benar-benar tahu seluk-beluk dan kesulitan kita sebagai masyarakat. Saya juga mengajak kalian untuk memilih pasangan hero Sintang harmonis untuk semua. Nomor urut 2, coblos 2. Jangan yang lain lagi. Kita berpikir dengan akal sehat. Pasangan calon bupati dan wakil bupati ada 3 pasang. Ya. Nomor 1, Didit. Saya juga tidak kenal sama beliau. Yang saya tahu ya informasi ya dari kawan-kawan, dia memang baru. Kita juga tidak mengenal beliau. Ini bukan masalah kenal dan tidak kenal kita untuk mendukung pemimpin ya. Ini masalah nasib orang banyak, masalah nasib daerah kita. Bukan kita melihat dari ya itu kenal itu tidak. Jadi saya sampaikan ada 3 calon, yaitu calon itu Didit dan Melkianus. Melkianus itu wakil bupati menggantikan Bapak Sudianto, wakil bupati Sintang. Tapi dia maju sebagai wakil bupati lagi. Ya, seharusnya dia maju sebagai bupati kalau memang mau berjuang, kalau memang ingin punya kebijakan-kebijakan yang khusus untuk daerah. Karena yang punya kebijakan-kebijakan itu, yang ngatur-ngatur semua itu adalah bupati yang punya kebijakan dan bisa menindaklanjuti apa yang jadi keluhan masyarakat banyak.
Ya, maaf ngomong dengan wakil-wakil bupati. Yang namanya wakil tetap masih di bawah atasan. Seperti contoh sekdes dan kepala desa. Nah, begitu. Ya, seperti contoh bos dengan kepala rombong. Ya, manajer dengan asisten. Nah, seperti itu. Ini contoh. Kita pakai akal sehat. Karena orang yang baru nampak, baru muncul di saat mau pilkada, ini ada apa? Yang perjuangan dia tuh jadi pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat juga belum pernah. Ya, si Didit ini tadi. Ya, tapi terserah bagi kalian sebagai masyarakat untuk menilai lah. Karena saya ini peduli dengan kita semua, peduli dengan daerah kita, dan peduli dengan semua masyarakat seluruh Kabupaten Sintang, apapun sukunya, apapun agamanya, kita peduli. Karena kita itu bukan sedikit yang namanya membantu masyarakat. Saya sudah cukup banyak membantu secara gratis. Tidak pernah saya minta pungut bayar itu ini kalau saya bantu orang. Dari itu masyarakat menilai. Saya mengajak kalian semua coblos 2. Dukung Bang Heri Jamri, Bang Supranto, mereka 2 itu ya. Mari kita dukung. Secara bupati, mereka itu bapak kita semua. Mereka orang tua kita semua. Tapi secara pribadi kita boleh panggil mereka abang, boleh panggil mereka bujang, boleh panggil mereka apa saja, tergantung dari bagaimana kedekatan kita dengan mereka. Sebagai pemimpin, beliau-beliau adalah orang tua kita semua, beliau-beliau adalah bapak kita semua, beliau-beliau adalah patut kita dukung untuk memperjuangkan nasib orang banyak, untuk memperjuangkan adat dan budaya kita juga yang masih kurang, supaya adat dan budaya, baik pun adat dan budaya Melayu, baik pun adat dan budaya Dayak, baik pun adat dan budaya yang lainnya, semua bisa membanggakan kita seluruh Kabupaten Sintang untuk ke depan ini. Dari itu kita harus memilih pemimpin yang benar-benar pas. Seperti Bang Heri Jamri, Bang Supranto itu sudah pas. Mereka tuh sudah wajib kita perjuangkan dan wajib kita pilih. Nah, terus selanjutnya yang ketiga. Ini ada A, B, C. Kita pilih B. Nomor 2. Selanjutnya yang ketiga. Sibala. Sibala kita memang ya tahulah beliau. Kenal secara dekat tidak. Sibala juga dekat juga dengan keluarga saya. Saya sudah sampaikan. Kita bukan melihat dari dia dekat keluarga, kita bukan melihat dia dari gimana. Ya, kita ini kan milih bupati untuk orang banyak, bukan untuk sendiri. Ya, bukan untuk sendiri kita milih pemimpin, untuk orang banyak. Kalau untuk sendiri ya terserah sendirilah kan. Nah, ini demi kepentingan orang banyak, demi nasib orang banyak kita pilih pemimpin. Dari itu kita pilih 2. Coblos 2. Yang mengerti nasib orang banyak, yang mengerti dari ujung ke ujung, yang tahu sulitnya masyarakat dari ujung ke ujung. Ya, bukan hanya bisa duduknya di kursi ya saat sudah jadi, tapi dia bisa mengujung dari ujung ke ujung, bisa sampai dari ujung ke ujung. Bukan saat minta dipilih, bukan saat mau pilkada baru muncul tiba-tiba. Karena sudah mempersiapkan diri untuk memperjuangkan daerah kita, salah satu putra daerah
Bang Heri Jamri, salah satu. Nah, ini yang harus kita dukung. Jadi saya jelaskan ini supaya kita menggunakan akal sehat dan kita bisa memilih yang terbaik dan yang teradil bagi kita semua. Terbaik, teradil bagi kita semua. Tidak ada kelompok-kelompok di sini. Tidak ada suku agama di sini. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun budayanya, wajib kita semua bersatu untuk maju. Bersatu kita pilih 2. Ini yang saya sampaikan. Ya, nah terkait 3 tadi yang saya bahas. Saya juga kenal dengan beliau, kenal sama Roni. Roni itu ketua dewan. Ya baik, memang baik. Semua mereka tuh baik, secara pribadinya baik. Ya tapi kita kan memilih pemimpin ini buat orang banyak. Bukan kita lihat dari pandangan secara pribadi. Nah, jadi dari itu saya mengajak semua kalian untuk memilih. Saya ini buka suara untuk kampanye, untuk memberikan edukasi, memberikan pendapat saya. Mengajak kalian semua untuk memilih nomor 2. Ada 3 ini. Nah, Roni ini dia ketua anggota DPRD Kabupaten Sintang. Belum lama ini dia maju ke DPR RI. Ya. Tapi mungkin tidak terpilih, saya juga tidak tahu masalah itu. Nah, sekarang dia maju jadi wakil bupati, jadi wakilnya Bala. Ya, makanya disebut Bala Roni. Jadi mereka nomor urut 3. Ya, Didit Milky nomor urut 1. Ya, kita pilih 2. Gitu ya. Kita pilih yang di tengah. Ya. Bagi bapak-bapak, kawan-kawan, pemuda-pemudi, kita semua pilih yang di tengah. Yang di tengah itulah yang terbaik bagi kita semua. Pak Supranto sudah jelas, beliau orangnya punya integritas dan punya skill yang bagus. Bang Heri Jamri juga berapa kali jadi dewan, tidak diragukan lagi. Pak Supranto sampai jadi ketua KPU kabupaten. Ya. Beliau juga tidak diragukan lagi. Nah, jadi disitulah kita wajib memilih. Ya, saya juga minta secara pribadi ke seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, baik pun seluruh dinas-dinas, kepala-kepala dinas yang tertinggi di daerah kita, baik pun di kecamatan atau seluruh kepala desa, dengarkanlah saya. Dengarkanlah. Kepala desa 391 kepala desa, baik pun perempuan ataupun laki-laki, baik pun yang saya kenal ataupun tidak saya kenal, tolong dengarkan ini para kades. Para kades juga desa-desanya mau maju. Para kades juga desa-desanya mau bagus jaringan internet. Para kades juga semuanya mau masyarakat desa itu maju. Mau jalan itu tembus ke desa-desa, tembus ke dusun-dusun itu bagus. Ya, mau pendidikan bagus, mau pelayanan kesehatan bagus. Ya, dasar, infrastruktur dasar itu yang harus diperjuangkan benar-benar. Dari itu kita membutuhkan pemimpin yang berani untuk bicara, pemimpin yang didukung masyarakat yang vokal seperti saya. Saya jujur, Bang Heri Jamri, Pak Supranto, Bang Supranto, jika mereka dua terpilih jadi bupati dan wakil bupati, saya akan semampu saya untuk membantu seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Dan saya selalu mendukung bupati dan wakil bupati. Tapi nomor 2. Nah, ya. Jadi seluruh masyarakat, jika mau saya bantu sesuai dengan kemampuan saya, ya, tolong ya. Ya, tolong. Ini saya tidak ada kepentingan di sini, tidak ada kepentingan. Mohon maaf. Ya.
Saya tidak ada kepentingan di sini. Saya tidak pernah minta duit sama Pak Supranto, dan tidak pernah saya tuh disuruh-suruh, ya, disuruh-suruh ngomong-ngomong seperti ini. Saya tidak pernah. Ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Saya tidak pernah diajari begitu-begitu. Ya. Ini murni dari otak saya, karena saya ini punya otak. Lihat ini. Ini isinya ini kosong di sini, tapi di sini ini otak semua ini. Ini bisa berpikir dengan akal sehat di sini. Ya. Ini bukan kita ini milih pemimpin ini berdasarkan orang dekat, berdasarkan orang baik, atau berdasarkan apa ini. Ya, karena pemimpin itu untuk orang banyak, bukan untuk pribadi kita sendiri, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini untuk semua. Dari itu saya mengajak semua pilih 2. Dimanapun saya ngomong tetap seperti ini. Ini saya bangun. Saya berpikir. Belum ada satupun yang bisa ngomong seperti saya ini. Saya ngomong duluan. Saya ngomong duluan. Ya. Berpikirlah kita ini untuk memilih, ya. Berpikir. Saya berharap semuanya pilih 2. Dan juga saya berharap juga dengan pendukung-pendukung tahun 2020, pendukung-pendukung baik pun dia tuh pendukung Pak Askiman, pendukung Pak Rumpak, pendukung Bapak Jarod Sudianto, saya berharap mereka-mereka pendukung-pendukung ini juga semuanya pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Saya juga minta kepada pemuda-pemudi yang punya hak pilih kalian. Kalian adalah orang-orang yang meneruskan daerah kita nanti ke depan. Pilihlah pemimpin yang terbaik. Yang terbaik nomor 2. Kita berpikir dengan akal sehat. Kalian lebih cerdas. Kalian orang S1, orang S2, orang S3, orang-orang hukum, orang-orang hebat. Ya, kalian ini. Ya, saya yakin kalian tetap pilih 2. Karena kalian nih orang-orang hebat, orang-orang yang punya pikiran luas, orang-orang yang mengerti dan tahu mana yang betul-betul mau berjuang dan mana yang tidak. Nah, Bang Heri Jamri, beliau integritasnya jelas, rekam jejaknya jelas, dia dari ujung ke ujung dia tahu, sampai perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Sintang perbatasan dengan Malaysia, beliau juga sudah mengetahuinya. Jadi tidak usah dikhawatirkan lagi. Beliau juga vokal. Beliau juga berani bicara berapa banyak masalah-masalah yang diselesaikan oleh beliau. Tapi kebijakan beliau itu masih terbatas karena beliau itu sebagai anggota DPRD. Walaupun berkali-kali beliau itu sebagai anggota DPRD, ya, jika menyampaikan aspirasi masyarakat atau itu ini, masih ada batasan-batasannya. Tadi itu beliau meningkat lagi mau berjuang untuk kita semua. Lihat itu beliau. Malam tidak tidur, siang kadang tidak tidur, kadang juga sangat sibuk sekali. Dia itu berjuang untuk kita semua, berjuang untuk kita semua. Ya. Jadi perjuangan beliau harus kita hargai, harus kita dukung. Ya, harus kita dukung. Ya. Jadi hanya inilah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kita pilih 2, pilih 2. Jangan yang mikir yang lain-lain. Ya. Saya ngomong seperti ini, saya tidak ada kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan apapun. Ya. Saya banyak yang bisa bantu saya. Ya, dari pusat, dari Jakarta, dari mana-mana, saya banyak teman. Saya banyak kawan. Nah, jadi saya berpikir dengan akal sehat. Saya banyak teman-teman orang-orang hebat, orang-orang hukum. Ya. Jadi saya ini berpikir pakai akal sehat, dan saya juga masih punya otak yang bagus ini untuk berpikir.
Nah, jadi marilah kepada ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak untuk memilih dua calon Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang. Ingat, nomor 2 Heri Jamri Supranto. Ya, kita bersatu. Nomor 2. Ya, bukan kita ada kepentingan atau itu ini. Saya itu minta kalian semua. Saya tidak. Ya, saya ngurus sesuatu bisa tanpa bupati dan bisa tanpa wakil bupati. Tanya juga sama Bapak Jarot. Ya, kita maklum juga dengan beliau. Selama beliau menjabat, kita kehilangan orang yang kita cintai, yaitu Bapak Wakil. Saya juga sempat nangis. Dan juga Bapak Jarot sakit, masih sekarang suaranya juga belum pulih. Beliau kita harap maklum jika masih banyak kekurangan. Ya. Kalau beliau tidak sakit, mungkin tidak seperti ini. Mungkin kita masih bisa komunikasi langsung, telepon langsung, atau gimana terkait permasalahan yang ada di daerah kita masing-masing, di kecamatan kita masing-masing. Nah ini. Nah, jadi saya mengajak kalian untuk memilih mereka dua ini. Heri Jamri Supranto, menang, jadi harus pilih jika kita semua mau berubah. Ya, kita semua mau berubah. Kita semua mau berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, ya, supaya kita bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jika pemimpin didukung orang-orang yang seperti kami ini, ya. Kalau pemimpin didukung orang-orang seperti kami ini, pasti ya didukung oleh pusat. Karena apa? Kami juga percuma ini ngomong-ngomong gini, keluar gini ke pusat jika kami tidak didukung oleh pemimpin. Makanya kami butuh didukung oleh pemimpin, dan kita juga mendukung pemimpin, yaitu coblos 2, supaya kita itu bisa maju sama-sama. Ya. Jalan bisa bagus sama-sama. Pelayanan kesehatan bisa bagus di mana-mana. Tidak ada keluhan itu ini lagi. Nah, ini maunya kita. Nah, jadi tolonglah ya. Saya sekarang ini ngambil durasi ngomong sampai saya selesai paling 30 menit. 30 menit cukup untuk saya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Karena menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan sudah dilindungi oleh undang-undang, dan kita ini punya hak sebagai manusia. Nah, jika siapapun yang menghalang-halangi kita untuk bicara, berarti sudah melanggar hak asasi kita sebagai manusia. Tidak boleh ada yang melarang kita untuk berpendapat selagi ini demi kepentingan orang banyak, ya, di atas kepentingan pribadi. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Ya, kalau ditanya, saya ini orang Dayak, tapi saya banyak keluarga. Orang Jawa ada keluarga, orang Batak ada keluarga, orang Padang, orang Bugis, ya, semuanya ada di keluarga saya. Nah, dari itu kami berbagai suku, berbagai agama, apapun dia, kami bersatu. Yang teman-teman yang dekat-dekat yang kami kenal, kami ini bersatu kami ini. Ya, bahkan orang Madura juga ada. Ya, keponakan, ya, masih keluarga. Nah, ya, mereka ada di Kampung Menyumbung, Kabupaten Sintang. Ya, Madura juga ada, ya. Nah, jadi kita ini lengkap ini ya. Dari itu kita harus bersatu untuk melengkapi kemauan kita semua. Kita pilih nomor 2. Karena nomor 2 inilah yang terbaik bagi kita semua. Kita ini memilih bupati. Kita memilih bupati, ya. Kita bukan memilih partai manapun, ya, siapapun partainya, apapun partainya.
yang ngusung calon itu ya terserah lah. Yang penting kita ini milih bupati. Ya, bupati kita pilih. Nah, bupati dan wakil bupati yang kita pilih. Kita bukan hanya melihat bupatinya saja, tapi kita juga melihat wakilnya. Nah, mereka bupati dan wakil bupati ini harus benar-benar kita lihat itu bisa kira-kira tuh bisa sinkron dengan baik untuk nasib kita orang banyak. Nah, yang bisa sinkron seperti pinang dibelah dua, disatukan dia nyatu lagi adalah nomor 2. Bang Heri Jamri, Supranto, itulah kita pilih. Itulah kita pilih. Ya, saya sampaikan sekali lagi, itulah kita pilih. Cukup ini yang saya sampaikan pagi ini. Saya mohon kepada kalian semua, baik pun yang di luar daerah Kabupaten Sintang, yang di luar daerah Kalimantan Barat, yang punya keluarga di Kabupaten Sintang, tolong diarahkan keluarganya, jangan abai kita untuk memilih pemimpin, karena pemimpin ini sangat penting bagi daerah kita. Pemimpin ini sangat penting bagi daerah kita. Ya, itulah yang menentukan nasib-nasib orang banyak dan nasib-nasib kemajuan daerah. Karena kalau soal kemajuan daerah kita sangat jauh tertinggal, saya lihat dari kabupaten-kabupaten lain. Padahal daerah kita ini penghasilannya cukup besar. Ya. Nah, jadi dari itu kita harus milih pemimpin yang pas. Ya, pemimpin yang bisa memberantas oknum yang tidak bagus. Nah, pemimpin yang selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah. Ya. Berpihak kepada orang-orang pengusaha yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat banyak. Nah, ya. Pemimpin yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang membuat perusahaan itu bisa maju, membuat lapangan pekerjaan makin meluas dan makin terbuka buat kita semua. Nah, itu keinginan kita. Ya. Nah, jadi tolonglah. Nanti pilih 2. Coblos 2. Iya. Pertama kita datang nanti ke TPS. 1, kita ambil surat suaranya. Terus kita buka. Kedua, kita coblos nomor 2. Ya, ketiganya kita lipat. Terus selanjutnya kita antar masukkan ke kotak suara. Selesai. Ya, tidak sampai 5 menit kita dari ngambilnya sampai nyoblosnya, sampai masukkannya, tidak sampai 5 menit. Terus kita kawal sampai selesai. Oke, saya rasa cukup itu saya sampaikan. Selalu betungkat kadat basah, bepegai ke pengatur perkara. Ya, agi hidup agi ngelaban. Ya, adil katalino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Arus.